Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Kak. Kita panjatkan kehadirat Tuhan kita yang Maha Esa. Berkat kita masih bisa berkumpul kembali pada saat ini di mata kuliah, perancangan, dan pengembangan kurikulum dengan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kami kelompok 2 presentasikan bagaimana prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kami. Yang pertama adalah Nagini, yang kedua ada Siti Kristi, yang ketiga ada Puarota Hareva, yang keempat Juwita Indah, yang kelima Reni Puspitasari, dan yang keenam saya sendiri Risma Simarmata. Baiklah, kepada pemaparan presentasi yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi prinsip fleksibilitas dalam kurikulum. Jadi, prinsip fleksibilitas itu terkait dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas itu juga terkait dengan adanya kebebasan siswa dalam memilih program studi yang dipilih. Artinya kita mengembangkan kurikulum atau sekolah harus mampu menyediakan berbagai program pilihan siswa. Nah, pada kurikulum harus terdapat suatu sistem tertentu yang dapat memberikan alternatif dalam mencapai tujuan. Pengembangan kurikulum itu harus menggunakan berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan kondisi atau situasi atau tempat di mana kurikulum itu diterapkan. Nah, fleksibel dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Apa yang diharapkan dalam kurikulum ideal kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Bisa saja ketidaksesuaian itu ditunjukkan oleh kemampuan guru yang kurang latar belakang atau kemampuan dasar siswa yang rendah atau mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak memadai. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian, lanjutan teori tentang prinsip fleksibilitas ini memiliki dua sisi, di mana posisi pertama adalah fleksibel bagi guru. Artinya, kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian yang kedua adalah sisi fleksibel bagi siswa. Artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa itu sendiri. Maksudnya fleksibel bagi guru, kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum juga harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran yang akan dipilih guru. Guru perlu diberikan kebebasan untuk menjabarkan tujuan-tujuan, memilih materi pelajaran yang sesuai, memilih strategi atau metode yang mereka kembangkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Guru dapat membuat kriteria yang objektif dan rasional dalam melakukan dan memberikan evaluasi kepada para siswa. Sementara fleksibel bagi siswa, kurikulum harus bisa menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Untuk para siswa yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, maka pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan implementasi prinsip fleksibilitas kurikulum dalam pembelajaran. Pertama, penilaian formatif dan diagnostik, yaitu metode penilaian yang bervariasi seperti ujian, ada tugas, atau refleksif menyesuaikan pengajaran. Yang kedua,
Artinya akses jenis materi pembelajaran, buku teks, ada video, sumber daring, atau materi ajar yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Jika memungkinkan, siswa dapat memilih materi yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian ada implementasi pemilihan alat dan teknologi dalam belajar. Platform pembelajaran daring atau aplikasi edukasi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Keempat, dalam kebutuhan belajar, yakni sekolah bertugas membuat kegiatan ekstrakurikuler yang umumnya diminati oleh siswa, sehingga minat dan bakat siswa tersalur dengan baik. Baiklah, berikutnya akan saya jelaskan yaitu hubungan prinsip fleksibilitas pada kurikulum yang berlaku dalam sekolah. Jadi, prinsip fleksibilitas berarti suatu kurikulum harus lentur atau tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Pada dasarnya, kurikulum didesain untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Meskipun demikian, dalam proses pengembangan kurikulumnya harus bersifat fleksibel. Kemudian dalam pelaksanaannya itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, kemudian waktu maupun kemampuan dan juga latar belakang anak. Baiklah, selanjutnya itu ada contoh implementasi prinsip fleksibilitas. Salah satu contoh yang paling sederhana itu adalah pada saat sebuah kurikulum dirancang, pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan proyektor. Namun terjadi pemadaman listrik di sekolahan tersebut. Bagi kurikulum yang memenuhi prinsip fleksibilitas, kondisi ini tidak menghambat keberlangsungan pembelajaran. Karena prinsip fleksibilitas ini tidak digunakan, dimungkinkan tujuan pembelajaran yang direncanakan tidak akan terlaksana. Contoh lain penerapannya dalam suatu sekolah, pada sekolah-sekolah yang berbasis religi, yaitu menciptakan budaya religius, penerapannya dapat berupa dukungan tambahan atau bimbingan bagi siswa sesuai dengan norma dan pengajaran agama yang diberlakukan. Misalnya, ibadah wajib bersama pada 1 kali seminggu diadakan di sekolah atau di tempat ibadah. Terima kasih. Selanjutnya saya ke moderator. Baiklah teman-teman semuanya, kelompok 2, apabila teman-teman dari kelompok lain menanggapi, waktu dan tempat kami persilahkan.